Joao Cancelo membuka masalah Pep Guardiola dalam karirnya di Man City. Joao Cancelo mengatakan bahwa masalah yang dia miliki dengan Pep Guardiola di hari-hari awal di Manchester City adalah kesalahannya. Bintang tabloid itu mengisyaratkan bahwa dia sekarang bahagia di klub dengan menandatangani perpanjangan kontrak yang bertujuan untuk mempertahankannya hingga 2027, dan dia telah muncul sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad. Produk Benfica, Cancelo akan perbarui permusuhan dengan rival lama Lisbon Sporting di leg pertama babak 16 besar Liga Champions besok malam. Tapi di tahun pertama hingga 18 bulan karirnya di City, dia tidak masuk di tim dan Guardiola telah mengakui bahwa kedua pria itu tidak saling berhadapan. Manajer memikul tanggung jawab untuk itu dengan mengatakan bahwa dia tidak mengerti cara kerja Cancelo. Tetapi sang pemain mengatakan bahwa semua masalah ada pada dirinya. Ada komplikasi dengan pelatih dari cara tim bermain, katanya. Saya memiliki cara bermain yang berbeda di Juventus. Saya ingin menikmati sepak bola dan menikmati bermain. Itu adalah tanggung jawab saya lebih dari pelatih. Itu salah saya. Saya pulih dengan keinginan saya untuk menang dalam hidup dan sepak bola. Saya senang dan memuji saya karena ada banyak keinginan untuk menjadi pemain seperti sekarang ini. Cancelo kemudian memuji Guardiola dengan menambahkan dimensi lain ke permainannya setelah dia mengasah keterampilan di Serie A. Italia sangat penting untuk karir saya. Inter dan Juve, dua klub besar, katanya. Pep sangat hebat secara taktik. Secara teknis saya selalu bagus. Secara taktik saya banyak berkembang di Italia. Cancelo adalah salah satu dari 3 produk Benfica di skuad City bersama dengan Ruben Dias dan Bernardo Silva. Tetapi Cancelo mengatakan itu tidak akan berpengaruh banyak pada pertandingan besok malam. Kami menempatkan persaingan di satu sisi, katanya. Benfica ada di hati saya, tetapi saya adalah pemain City. Kami selalu memiliki keinginan untuk menang. Setiap pertandingan saya pikir tim ini dengan skuad kami memiliki banyak kualitas. Kami harus pergi ke setiap pertandingan besar untuk mencari kemenangan. Kami tahu kami adalah tim besar dan bisa mengalahkan tim lain manapun di dunia. Pep Guardiola mengatakan masalah kontrak Raheem Sterling penting bagi Man City. Pep Guardiola mengatakan dia tidak tahu apakah Raheem Sterling akan menandatangani kontrak Manchester City lagi. Bintang Inggris itu mengantongi hat-trick pertamanya selama hampir 2 tahun saat The Citizens menang 4-0 di Norwich untuk menjaga kecepatan tanpa henti mereka di puncak Liga Primer. Tapi Sterling akan memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini musim panas ini, dan tanpa indikasi kesepakatan lain akan segera terjadi. Masa depannya tetap tidak pasti. Sterling mengatakan musim lalu ketika dia dikeluarkan dari tim oleh Phil Foden bahwa dia harus mempertimbangkan untuk pindah jika dia tidak bermain secara reguler. Dan penandatanganan Jack Grealish menambahkan persaingan baru di sisi kiri favoritnya. Sejak saat itu, Sterling telah mengalami kebangkitan dalam bentuk mencetak 11 dalam 15 penampilan terakhirnya untuk menjadi pemain City yang kedua, bersama Riyad Mahrez yang mencapai angka ganda musim ini dengan total 12. Dia juga menjadi senjata penyerang utama, memberikan penetrasi dalam permainan ketat seperti yang dia lakukan melawan Brentford pekan lalu ketika bergantian kecepatan mendapat penalti untuk memecah kebuntuan. Masa depannya tetap dalam keseimbangan, tetapi Guardiola mengatakan bahwa meskipun dia memiliki masukan, keputusan apapun berada di luar kendalinya. Tidak ada yang meragukan betapa pentingnya itu, kata Guardiola. Dia telah menunjukkannya. Yang saya inginkan adalah untuk besok dan lusa dia dan semua pemain bermain bagus. Jika kita menghitung jumlah permainan yang telah dia mainkan sejak kita bersama, itu banyak. Dia adalah pemain kunci. Di masa depan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi karena klub yang memutuskan. Klub sepanjang waktu, ketika mereka memperpanjang kontrak pemain, saya memberikan pendapat saya, tetapi klub mengambil keputusan sepanjang waktu. Sterling tampak lebih bahagia sekarang dia bermain bersama. Tetapi dengan pembicaraan tentang perubahan besar di City musim panas ini, ada spekulasi yang mengingat bahwa Sterling bisa pergi dalam perombakan skuad. Guardiola tidak memberikan jaminan kepada pemain manapun, meskipun berita bahwa Jack Grealish absen hingga 1 bulan karena masalah tulang kering berarti Sterling kemungkinan akan bermain lebih banyak. Dan dia telah terlibat dalam 13 dari 18 pertandingan terakhir. Yang saya inginkan adalah yang terbaik untuk para pemain, kata Guardiola. Saya sangat senang jika mereka senang, tetapi kontrak bukan urusan saya tidak pernah terlibat. Saya mencoba untuk bersikap adil dengan diri saya sendiri dan tim dan semua orang layak untuk bermain. Ketika Anda melihat bagaimana Alex Zinchenko bermain versus Norwich, dia layak untuk bermain. Semua orang pantas untuk bermain dan itu adalah keputusan saya. Saya cukup yakin malam ini akan menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar untuknya.
Saya sudah mengenal Raheem selama 6 musim, jadi saya pikir saya mengenalnya dengan sangat baik dan musim ini dia luar biasa dalam hal gol dan assist untuk tim dan untuk diri sendiri. Selama periode ini ada pasang surut dan masalah, itu bagian dari hidup, bukan bulan madu. Selalu ada masalah, Anda harus menyelesaikannya. Yang penting adalah melihat babak selanjutnya dan pertandingan berikutnya. Momen berikutnya, senyum lebar, bersikap positif dan mencoba melakukannya. Prediksi Sporting Lisbon versus Manchester City 16 Februari 2022. Sporting Lisbon akan menjamu Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-22 Rabu 16 Februari 2022. Pertandingan di Estadio Jose Alvalade ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Sporting adalah runner-up dari grup C. Wakil Portugal tersebut finish di belakang Ajax Amsterdam di atas Borussia Dortmund dan Besiktas. Sementara itu, City adalah juara grup A. Sang wakil Inggris finish di atas PSG, RB Leipzig, dan klub Brugge. Sebelum ini, Sporting dan City belum pernah bertemu di babak 16 besar Liga Eropa 2011-2012. Waktu itu, Sporting sukses menyingkirkan City lewat keunggulan gol tandang dalam agregat 3-3, 1-0 kandang, 2-3 tandang. Kali ini Sporting dan City kembali bertemu di babak 16 besar, tapi di level kompetisi yang berbeda. Selain itu, musim ini juga tak ada aturan gol tandang. Di atas kertas, City lebih difavoritkan, namun status sebagai underdog justru berpotensi membuat Sporting jadi lawan yang berbahaya. Di liga masing-masing akhir pekan kemarin, Sporting dan City meraih hasil yang cukup berbeda. Sporting bermain seri 2-2 dengan Porto, padahal unggul 2-0 lebih dahulu lewat gol-gol Paulinho dan Nuno Santos. Sementara itu, City mengajar tuan rumah Norwich 4-0 melalui 1 gol Phil Foden dan hat-trick Raheem Sterling. Dalam laga-laga kandangnya di fase grup musim ini, Sporting dihantam Ajax Amsterdam 1-5, tapi kemudian sukses menumbangkan Besiktas 4-0 dan Borussia Dortmund 3-1. Sementara itu, form tandang City cukup mencemaskan. City takluk 0-2 dari PSG, menang 5-1 atas klub Brugge dan menyerah 1-2 lawan RB Leipzig. Sporting adalah tim yang kompetitif dan bisa menjadi lawan yang sangat merepotkan. City harus waspada jika tak ingin memori pahit dari musim 2011-2012 kembali terulang.